warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Putri Amanda dengan NIM 2205113208. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori psikologi sastra. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa psikologi berasal dari kata psyche yang berarti kejiwaan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan yang ada pada manusia. Nah, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan, kata Suwardi Endraswara. Nah, mempelajari psikologi sastra sebenarnya sama dengan mempelajari manusia atau tokoh dalam cerita tersebut dari dalam. Pengarang dalam karyanya sering menambahkan pengalamannya sendiri ataupun pengalaman yang sering dialami oleh orang lain. Nah, tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung di dalam suatu karya. Melalui pemahaman terhadap para tokoh, misalnya masyarakat dapat memahami perubahan, kontradiksi, dan penyimpangan-penyimpangan lain yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terkait dengan kejiwaan. Kepribadian manusia terbagi menjadi 3 aspek. Pertama yaitu id. Id adalah suatu kata yang sangat dominan, dikenal dengan prinsip kesenangan karena selalu berusaha meredam ketegangan dengan kepuasan. Id adalah salah satu komponen yang hadir sejak lahir. Id dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah seperti makan, minum, dan seks. Yang kedua yaitu ego. Ego merupakan suatu sistem yang bereaksi dengan proses sekunder, yaitu proses berpikir yang realistis karena ego memang dikendalikan oleh prinsip kenyataan. Ego inilah yang merencanakan apakah id akan dilakukan atau diabaikan saja. Dan yang ketiga yaitu superego. Superego adalah kepribadian manusia yang lebih menekankan kesempurnaan dibandingkan dengan kenyataan. Superego akan memberikan penilaian dan melakukan pilihan benar salah, baik buruk, bermoral atau tidak. Selanjutnya, kita akan menganalisis id, ego, dan superego pada film 27 Steps of Mai. Film 27 Steps of Mai bercerita tentang Mai yang diperankan oleh Raihanun yang diperkosa oleh sekelompok orang. Ayah Mai yang diperankan oleh Lukman Sardi sangat terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat melindungi anaknya. Akibat trauma yang sangat mendalam, Mai menarik diri sepenuhnya dari kehidupan. Ia menjalani hidupnya tanpa koneksi, emosi, atau kata-kata, sementara ayahnya terjebak oleh perasaan bersalah. Dengan Mai, ayahnya karakter lembut yang mengorbankan segalanya untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi anaknya. Namun, di ring tinju, dia petinju yang bertarung untuk menyalurkan amarahnya. Ayah dan Mai telah hidup seperti ini selama 8 tahun, tapi semua berubah ketika Mai bertemu dengan seorang pesulap yang diperankan oleh Aryo Bayu melalui celah kecil di dinding kamarnya. Pesulap membangkitkan rasa penasaran Mai sekaligus emosinya. Dia menjadi cukup berani untuk mencari dan menghadapi perasaan, sensasi, dan ingatannya yang hilang. Dengan bantuan pesulap, Mai berani membebaskan diri dan keluar dari trauma masa lalunya. Yang pertama yaitu id. Id dari kronologi cerita tersebut dapat digambarkan bahwa tokoh Mai berusaha melakukan aktivitas yang membuatnya dapat bertahan hidup tanpa terbayang kembali akan kejadian trauma yang dialaminya 8 tahun lalu. Ditandai dengan kegiatannya seperti melakukan kegiatan sehari-hari dan berulang kali ia lakukan di setiap harinya tanpa melupakan satupun, seperti lompat tali, tidur di kasur, menghitung jumlah boneka, dan membuat boneka bersama ayahnya. Mai merasa dirinya bisa bertahan hidup dengan cara atau pola hidup seperti hal tersebut. Selain itu, ia juga hanya mengonsumsi makanan yang tanpa rasa karena hal itu juga disebabkan trauma akan masa lalunya. Dengan begitu, Mai berkeinginan untuk bertahan hidup dengan cara tersebut. Yang kedua yaitu ego, terletak pada tokoh Mai, yaitu pada saat ayah Mai memanggilnya, dan Mai tidak menjawab dan hanya diam. Lalu ayah Mai bertanya, "Kamu kenapa, Mai? Mai, Mai." Mai pun tetap diam dan berjalan menuju dalam rumah. Dari kronologi tersebut dapat digambarkan bahwa Mai berusaha memenuhi keinginannya untuk bertahan hidup dengan cara hidup tanpa koneksi, emosi, dan komunikasi. Dalam kronologi kejadian tersebut dilihat Mai sama sekali tidak mengeluarkan suara bahkan melakukan kontak fisik ataupun berkomunikasi dengan ayahnya.
Sehari-hari, Mei hanya melakukan kegiatan membuat boneka tanpa ada pembicaraan. Dan ketika mereka sarapan di setiap hari pun, Mei dengan ayahnya tidak berkomunikasi. Mereka hanya melakukan kesehariannya masing-masing. Ayahnya mempersiapkan makanan, sedangkan Mei menunggu hingga selesai, lalu memakannya dan kembali ke kamarnya melakukan aktivitasnya. Yang ketiga yaitu super ego pada tokoh Mei terletak pada menit ke-18:47 sampai menit ke-23. Dari kronologi kejadian, tokoh utama Mei terlihat bagaimana sikap Mei yang berusaha sekeras mungkin untuk menarik dirinya dari kehidupan. Ia tidak melakukan percakapan dengan ayahnya selama berinteraksi, bahkan ia tidak membiarkan hal kecil mengganggu dan masuk di kehidupannya. Melihat sedikit saja cahaya yang keluar dari kamarnya, sehingga membuat Mei merasa ada perbedaan di hidupnya. Ia langsung menjauhi dan menutupnya agar tidak mengganggu aktivitasnya. Selain itu, ketika ayah Mei berusaha menarik Mei untuk keluar rumah karena ada kebakaran di luar rumah Mei, Mei pun masih saja diam di dalam ruangan kamarnya dan memaksakan dirinya untuk tidak keluar dari rumah karena trauma yang dialaminya membuat ia sepenuhnya menarik dirinya dari kehidupan. Nah, sekian video penjelasan mengenai teori psikologi sastra. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.